Pemandangan mengerikan kini sedang tersaji jelas di benua Amerika Tengah. Negara Meksiko mendadak hancur lebur dilanda gelombang kerusuhan yang sangat berdarah. Kelompok kriminal bersenjata mengamuk tanpa ampun, menghancurkan berbagai fasilitas publik, membakar kendaraan, dan memblokir jalan raya utama di puluhan kota. Suara ledakan granat dan rentetan senapan mesin bergema sepanjang malam, sementara asap hitam tebal menutupi langit yang biasanya cerah. Di tengah kekacauan itu, keselamatan warga Nusantara menjadi sorotan utama. Pemerintah Republik Indonesia langsung bergerak sangat cepat merespons krisis mematikan tersebut. Penasaran kisahnya seperti apa? Mari kita telusuri bersama, langkah demi langkah, hingga tuntas. Semua bermula dari satu operasi militer yang sukses, namun berujung pada badai balas dendam. Bos kartel narkoba terkejam di Meksiko, Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, akhirnya berhasil dibasmi oleh pemerintah setempat. Pencarian panjang aparat keamanan selama bertahun-tahun bahkan dibantu intelijen asing akhirnya membuahkan hasil nyata pada 22 Februari 2026. Sang tiran dunia hitam itu tewas tertembus timah panas aparat dalam sebuah penggerebekan rahasia di Tapalpa, Jalisco. Lokasi persembunyiannya yang selama ini seperti benteng tak tertembus berhasil dilacak gara-gara kecerobohan pacarnya. Menurut laporan awal, wanita itu melakukan kesalahan fatal yang membocorkan jejak digital dan lokasi tepat El Mencho. Pasukan khusus Meksiko langsung menyerbu, baku tembak sengit terjadi, dan El Mencho yang sudah terluka parah akhirnya menghembuskan napas terakhir saat sedang dievakuasi dengan helikopter. Kematian sang bos besar seketika memicu amarah luar biasa di kalangan pengikutnya. Kartel Jalisco New Generation, CGNG, yang sering disingkat sebagai kelompok paling brutal dan terorganisir di Meksiko, langsung mengamuk membabi buta di jalanan. Mereka bukan sekadar kelompok kriminal biasa. CGNG adalah mesin perang yang memiliki persenjataan setara militer negara kecil. Anggota sindikat ini turun ke jalan membawa senjata mesin tempur berat, granat, bahkan kendaraan lapis baja rakitan. Mereka membakar puluhan bus umum, mobil pribadi, dan toko-toko di berbagai kota. Jalan raya utama diblokir dengan truk-truk curian yang dibakar, menciptakan kemacetan total yang melumpuhkan aktivitas ekonomi. Zacapu di Michoacán, Guadalajara di Jalisco, hingga wilayah Nayarit, Guanajuato, Colima, Zacatecas, dan beberapa negara bagian lain menjadi saksi kekacauan ini. Bukan hanya satu atau dua kota kekerasan menyebar cepat seperti api di padang rumput kering. Warga sipil yang tidak bersalah menjadi korban teror mental harian. Mereka terjebak di dalam rumah, mematikan lampu, dan berdoa agar peluru nyasar tidak menembus dinding. Suara sirene ambulans bercampur dengan teriakan ketakutan. Bahkan, kelompok brutal ini menjadikan warga negara asing sebagai target balas dendam. Laporan intelijen menyebutkan bahwa warga Amerika Serikat dan ekspatriat lain diburu tanpa ampun oleh pasukan pembunuh bayaran milik kartel. Kebrutalan mereka memakan korban dari pihak angkatan militer Meksiko sendiri. Bentrokan sengit terjadi di berbagai markas, dan meski angka pastinya masih simpang siur, puluhan petugas keamanan dilaporkan gugur dalam upaya mempertahankan wilayah. Menteri Pertahanan Meksiko disebut-sebut kewalahan menghadapi persenjataan canggih kartel, senapan otomatis, rudal portabel, hingga helikopter tempur pemerintah yang sempat tertembak jatuh di beberapa lokasi. Pemandangan ini membuktikan betapa kuatnya dominasi milisi bersenjata di sana. Asap hitam mengepul tebal, jalanan sepi seperti kota mati, dan warga hanya bisa mengintip dari balik tirai. Di tengah kekacauan nasional itu, nasib ratusan warga negara Republik Indonesia tersayang menjadi kekhawatiran terbesar bagi pemerintah pusat di Jakarta. Data resmi Kementerian Luar Negeri menyebutkan ada sekitar 481 WNI yang berdomisili di berbagai wilayah Meksiko, banyak diantaranya pelajar, pekerja, dan pengusaha. Namun fokus utama jatuh pada 45 WNI yang berada tepat di zona merah pertempuran berdarah paling kejam, terutama di Jalisco dan sekitarnya. Ketakutan menyelimuti para pekerja dan mereka langsung mengaktifkan sistem komunikasi darurat 24 jam, menghubungi setiap WNI melalui grup WhatsApp khusus dan aplikasi kedutaan. Imbauan resmi disebarkan, tetap di dalam rumah, hindari perjalanan, dan laporkan posisi Anda setiap 2 jam. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico City dan Konsul Kehormatan di Guadalajara bekerja tanpa lelah. Para diplomat melakukan lobi tingkat tinggi dengan otoritas Meksiko, menuntut jaminan keamanan absolut bagi warga asing. Jangan sampai satupun WNI menjadi perisai hidup bagi para kartel, tegas pernyataan resmi Kemlu.
Kemlu melalui KBRI Meksiko terus memantau secara seksama perkembangan situasi keamanan di Meksiko, dan untuk kondisi di Meksiko terutama di wilayah terdampak, informasi yang kami terima dari KBRI Mexico City, ketegangan telah jauh berkurang dan situasi telah kembali normal. Tekanan dari Jakarta membuat pihak berwenang Meksiko merasa tertekan. Mereka dituntut memulihkan keamanan dalam waktu singkat, sementara patroli militer besar-besaran dikerahkan untuk menyapu sisa kelompok bersenjata. Rakyat Republik Indonesia di tanah air menanti dengan cemas perkembangan berita di televisi dan media sosial. Doa bersama mengalir dari masjid-masjid, gereja, hingga vihara di seluruh pelosok negeri. Solidaritas nasional meledak kuat. Banyak relawan dan komunitas Indonesia di luar negeri turut menggalang dana darurat untuk logistik. Di lapangan, petugas kedutaan berusaha memasok makanan dan obat-obatan secara rahasia ke titik kumpul aman. Akses logistik memang sulit karena barikade jalanan yang dijaga kartel. Truk pengangkut bahan makanan sering dirampas paksa, membuat kelaparan mulai mengancam mereka yang terkurung. Namun, semangat gotong royong Nusantara tetap menyala. Keluarga di Indonesia mengirim video doa dan pesan semangat. Kalian bukan sendiri, Garuda selalu melindungi. Kekacauan ini bukan kejadian mendadak semata. Kartel CJNG di bawah El Mencho sudah lama menjadi gurita bisnis haram yang menghasilkan miliaran dolar setiap tahun. Uang kotor itu digunakan untuk membeli persenjataan berat secara ilegal, dari senapan mesin hingga kendaraan lapis baja. Kartel ini beroperasi layaknya pasukan pemberontak terorganisir dengan 7 kelompok utama yang saling berebut wilayah distribusi narkotika mematikan seperti fentanyl, metamfetamin, dan heroin. Persaingan itu selalu berujung pembantaian massal, pemenggalan kepala, penyiksaan sadis di tempat umum, dan teror psikologi yang membuat aparat penegak hukum ketakutan. Polisi lokal sering dibeli atau dibunuh jika menolak suap. Korupsi sistematis merajalela, bahkan politisi tingkat tinggi dikabarkan menerima aliran dana gelap. El Mencho sendiri dikenal sebagai dalang di balik ekspansi global kartel. Ia tidak puas hanya di Amerika Latin. Ambisinya merambah Asia, termasuk upaya menyusupkan narkoba ke Indonesia melalui jalur laut. Namun, ketangguhan aparat Nusantara, Badan Narkotika Nasional, BNN, dan Bea Cukai selalu berhasil menggagalkannya. Hukuman mati bagi kurir narkoba menjadi benteng terakhir yang membuat kartel berpikir 2 kali sebelum menyentuh tanah air. Ancaman intervensi militer asing membayangi langit Meksiko yang sudah berasap. Perang darat skala besar bisa meletus kapan saja. Amerika Serikat siap meluncurkan rudal pintar jika keamanan perbatasan selatannya terus terganggu. Situasi geopolitik yang memanas ini membuat kawasan semakin rapuh. Ekonomi lumpuh total, harga bahan makanan meroket tajam, dan kemiskinan semakin mencekik. Kartel memanfaatkan kekacauan ini untuk merekrut pemuda miskin dengan janji kekayaan instan. Lingkaran setan kemiskinan dan kekerasan seolah tak berujung. Republik Indonesia mengutuk keras segala bentuk kejahatan transnasional. Solidaritas kemanusiaan ditunjukkan tanpa mencampuri urusan dalam negeri Meksiko. Namun, perlindungan terhadap warga sendiri tetap prioritas tertinggi. Tidak ada tawar-menawar jika menyangkut keselamatan jiwa rakyat. Kegiatan kartel Amerika Latin harus diisolasi agar tidak menyebar ke Asia Tenggara. Kolaborasi intelijen global menjadi kunci. Nusantara siap berkontribusi, baik melalui pertukaran informasi maupun dukungan logistik jika diperlukan. Gerak cepat Indonesia menyelamatkan WNI menjadi bukti nyata kemandirian dan ketegasan politik luar negeri. Diplomasi Nusantara bekerja dalam diam. Para diplomat ulung melakukan lobi tingkat tinggi untuk menembus birokrasi rumit di Meksiko. Sistem komunikasi darurat diaktifkan penuh. Tidak ada satupun panggilan minta tolong yang diabaikan. Petugas kedutaan terus memperbarui data lokasi persembunyian WNI setiap jam. Presiden Meksiko sendiri mencoba menenangkan warganya melalui siaran nasional, meminta semua tetap di rumah dan berjanji akan mengendalikan situasi. Namun, Jakarta tidak mau menggantungkan nasib pada janji semata. Potensi keterlibatan pasukan khusus militer Nusantara mulai dihitung secara matang. Presiden menggelar rapat darurat bersama Panglima TNI. Skenario terburuk telah disiapkan jika pemerintah setempat angkat tangan dan ada ancaman langsung terhadap WNI, pasukan elit Baret Merah, dan pasukan anti-teror laut siap diterjunkan. Pesawat angkut berat sudah dipanaskan di pangkalan rahasia. Operasi penyelamatan akan dilakukan dengan cepat dan presisi prajurit terbaik siap menghadapi siapapun yang menghalangi. Kartel Meksiko boleh ditakuti di benuanya sendiri, tapi mereka belum pernah merasakan gigitan maut dari pasukan Nusantara yang terlatih perang hutan dan kota. Kemampuan mereka diakui dunia.
Jika ada satu tetes darah WNI yang tumpah, balasan mematikan pasti datang. Operasi intelijen memetakan titik evakuasi aman, pesawat sewaan komersial disiapkan sebagai opsi cadangan, dan koordinasi dengan negara sahabat dilakukan untuk izin lintas udara. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang mengalahkan segala aturan birokrasi. Keberanian pemerintah mengambil sikap tegas mendapat apresiasi luas dari publik Indonesia. Masyarakat merasa bangga memiliki negara yang peduli pada nyawa rakyatnya. Kepercayaan terhadap institusi keamanan nasional meningkat tajam. Krisis ini membuktikan bahwa paspor berlambang Garuda memiliki perlindungan mutlak. Di belahan bumi manapun, negara akan hadir memberikan tameng pelindung. Saat ini, kondisi puluhan WNI yang terjebak masih dipantau ketat. Negosiasi tingkat tinggi terus berlangsung demi membuka koridor kemanusiaan aman. Pasukan pengawal bersenjata disewa secara legal untuk mengawal rombongan evakuasi jika diperlukan. Uang negara dihabiskan tanpa ragu demi menyelamatkan nyawa manusia berharga. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi sistem deteksi dini nasional. Kedutaan di seluruh dunia harus lebih waspada membaca dinamika konflik. Kekuatan Republik Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata oleh siapapun. Perlindungan maksimal akan terus diberikan hingga titik darah penghabisan. Bayang-bayang burung Garuda selalu mengawasi setiap langkah putra-putri Nusantara. Di balik semua itu, cerita ini juga mengingatkan kita pada akar masalah yang lebih dalam. Perang narkoba global yang tak pernah usai. El Mencho membangun kerajaan dari nol, mulai sebagai petani miskin di Michoacan, hingga menjadi salah satu tersangka paling dicari oleh FBI dan DEA Amerika. Ia merevolusi kartel dengan taktik militer modern menggunakan drone, terowongan bawah tanah, dan bahkan kapal selam mini untuk selundupkan narkoba. Kematiannya mungkin menjadi kemenangan sementara bagi pemerintah Meksiko. Tapi seperti yang sering terjadi, kekosongan kekuasaan justru memicu perang saudara antar faksi CJNG. Rival internal berebut tahta dan warga sipil yang menjadi korban. Ribuan orang telah tewas dalam perang kartel selama 2 dekade terakhir. Pemenggalan, pembakaran hidup-hidup, dan video teror disebar di media sosial untuk menakut-nakuti lawan. Bagi WNI di sana, pengalaman ini seperti mimpi buruk yang nyata. Bayangkan, seorang ibu rumah tangga Indonesia yang bekerja sebagai pengasuh di Gua Dalajara. Ia harus menyembunyikan anak kecil majikannya sambil berbisik doa. Atau seorang pekerja konstruksi yang terjebak di proyek pembangunan mendengar berita melalui radio bahwa jalan pulang sudah diblokir kartel. Mereka semua berbagi cerita yang sama, ketakutan yang sama, harapan yang sama pada bantuan dari tanah air, dan bantuan itu datang cepat. Presiden RI langsung memerintahkan tim khusus untuk memantau setiap detik. Panglima TNI siap siaga, Menteri Luar Negeri berkoordinasi dengan mitra internasional. Ini bukan sekadar evakuasi, ini perwujudan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang melintasi samudra. Sementara dunia internasional menyaksikan runtuhnya otoritas di satu negara, Indonesia justru menunjukkan kekuatan diplomasi dan militer yang terintegrasi. Kartel boleh kuat dengan uang miliaran, tapi mereka tidak pernah menghadapi negara yang rakyatnya bersatu. Kini, situasi di Meksiko masih tegang. Api unggun dari kendaraan yang dibakar masih menyala di beberapa sudut kota. Namun, pasukan pemerintah Meksiko mulai merebut kembali kendali di wilayah kunci. Patroli helikopter berterbangan dan penangkapan anggota kartel mulai dilakukan. Bagi 45 WNI di zona merah, harapan semakin terang. Evakuasi bertahap mungkin segera dimulai. Tapi satu hal yang pasti, gerak cepat Indonesia telah menjadi teladan. Ketika krisis datang, kita tidak panik. Kita bertindak, kita lindungi, kita pulangkan. Itulah Nusantara. Dan bagi para WNI yang kini masih bersembunyi di balik tirai apartemen di Jalisco, pesan ini untuk kalian, tahan sebentar lagi. Burung Garuda sedang terbang menuju kalian. Pulanglah dengan selamat saudara-saudara. Tanah air menanti.